Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menyembah Tuhan. Kita berada di minggu terakhir di tahun 2024. Mari pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita seharusnya membangun hidup yang bermakna di tengah singkatnya waktu hidup kita itu. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 39 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya, bagaimana kita membangun hidup yang bermakna di tengah singkatnya waktu. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Mazmur 39 ayat 5 sampai 7. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, yang setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Puji Tuhan, haleluya. Tentunya kita semua menyadari ya betapa cepatnya waktu berlalu. Cepat sekali waktu ini berlalu. Bagi saya Bapak Ibu, rasanya baru kemarin kita menyambut tahun 2024 dan sekarang kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Seolah waktu itu seperti angin yang lewat begitu saja, lalu hilang. Betapa cepatnya waktu berlalu. Beberapa hari ini atau beberapa hari yang lalu saya menerima beberapa kalender tahun 2025. Ada 3 kalender di rumah. Dan itu mengingatkan saya betapa waktu itu terus berjalan tanpa henti. Tidak ada yang bisa menghentikan jalannya waktu. Terus maju, tiada hentinya. Ya memang ada sukacita ya di dalam menyambut tahun baru. Ya kemarin saja sudah terjadi kemacetan di alun-alun ya. Antusias banget menghabiskan weekend ya. Untuk menyambut tahun baru, wah apalagi hari Rabu nanti, hari Selasa nanti pasti akan ramai orang berkumpul menyambut tahun baru. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu kita harus mau merenung apa yang sudah kita capai di tahun 2024 yang kita jalani sampai saat ini. Apa yang sudah kita capai dalam hidup ini. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Itu perlu kita renungkan. Nah berbicara soal waktu, maka waktu itu adalah satu pemberian Allah yang sangat berharga. Amin Bapak Ibu. Waktu salah satu pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. Namun ironisnya ya, seringkali kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah apakah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang bernilai kekal. Untuk hal-hal yang tidak sementara Bapak Ibu ya. Saya tahu kita semua punya kesibukan yang sangat luar biasa. Kita sibuk di pekerjaan, kita sibuk di keluarga, kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Kita mungkin sedang merasa melakukan begitu banyak hal dalam hidup ini. Tetapi pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu bernilai kekal? Apakah yang kita lakukan itu berdampak pada kekekalan? Coba kita bayangkan sejenak Bapak Ibu ya. Bagaimana seandainya kalau tahun 2025 itu adalah tahun terakhir di mana kita hidup di bumi ini.
Coba bayangkan sebentar saja. Bagaimana jika tahun depan itu adalah tahun terakhir kita hidup? Pertanyaannya, apakah kita akan menjalani hidup seperti kita menjalani hidup di tahun 2024 yang akan berlalu ini? Ataukah kita akan hidup dengan cara yang berbeda? Menjalani hidup dengan fokus yang baru, menghargai setiap detik yang tersisa, dan menggunakan waktu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Mari kita menyadari betapa cepatnya waktu ini berlalu. Dan waktu adalah salah satu karunia Allah yang berharga bagi kita. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Amin. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang fana, tetapi gunakan waktu untuk membangun hal-hal yang sifatnya kekal, yang bernilai kekal. Bapak Ibu, pemazmur berdoa supaya Tuhan meneguhkan pekerjaannya, supaya apapun yang dikerjakannya itu bernilai kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Raja Daud dalam Mazmur 39 ini menghadapi pergumulan yang sama dengan kita. Daud menyadari betapa singkatnya hidup ini. Daud menyadari betapa fananya hidupnya. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sangat sementara. Dia berdoa di ayat yang kelima itu. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, Tuhan, betapa singkatnya umurku ini. Betapa pendeknya waktu aku hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita diundang oleh firman Tuhan untuk merenungkan kehidupan kita masing-masing. Di tengah waktu yang sangat singkat ini, di tengah waktu yang cepat berlalu ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hidup kita ini tidak sia-sia. Amin. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini tetapi jiwa kita binasa. Semuanya sia-sia. Seperti dari yang kita baca, ya ayat yang ke-7. Orang mempeributkan hal yang sia-sia. Orang menimbun harta tetapi tidak tahu siapa yang akan menikmatinya nanti. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat memastikan bahwa hidup yang kita jalani ini tidak sia-sia. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh makna, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu menjadi sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Mari kita akan belajar dari Mazmur pasal 39. Saya akan mengkhotbahkan seluruh ayat dari pasal 39 ini. Tentang bagaimana kita menjalani hidup yang berharga di tengah singkatnya waktu ini. Itu satu hal yang sangat penting. Kita perlu tahu bagaimana caranya kita hidup. Ya, supaya hidup kita berharga. Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu sesuatu yang sangat penting. Ya, saya mau mengatakan kembali bahwa hidup yang bermakna itu tidak hanya bermakna di dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Hidup yang bermakna adalah hidup yang berdampak di kekekalan. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus melalui kelahirannya di atas muka bumi ini. Itulah yang dikerjakan Bapa dengan mengutus putranya yang tunggal untuk keselamatan jiwa kita. Ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan beroleh hidup sekarang ini, yang sifatnya duniawi, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan menjalani sisa hidup kita di atas muka bumi ini. Ya, dengan hidup yang bermakna, yang tidak hanya berdampak dalam kehidupan sekarang ini. Dan jangan hanya mengharapkan sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi mari kita menjalani hidup yang berdampak untuk kekekalan itu. Mari saya akan mengemukakan
setidaknya 2 poin besar saja Bapak Ibu ya. Tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang berharga, hidup yang bermakna di tengah-tengah singkatnya waktu ini. Yang pertama perhatikan, bahwa kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini singkat. Amin. Kita sudah membaca ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7 tadi. Ya, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku, ya ajalku, apa batas umurku, betapa fananya aku ini. Ya, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Telempap ini ukuran sebesar telapak tangan kita. Ini telempap. Kalau kita orang Indonesia lebih familiar dengan jengkal ya, sejengkal. Tapi di orang Yahudi ada budaya telempap. Jadi telempap itu menjadi satuan ukur, ini sekitar 10 cm. Tapi kalau saya kayaknya lebih dari 10 cm ya. Melihat betapa gemuknya saya. Telempap. Nah kalau dikatakan, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Betapa pendeknya waktu kita ini. Betapa singkatnya waktu hidup kita ini Bapak Ibu ya. Dikatakan kita seperti bayangan yang berlalu. Itu kehidupan kita harus sadar betapa singkatnya hidup kita ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 mengatakan hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita baru akan menjalani kehidupan yang bermakna kalau kita sadar betapa singkatnya waktu kita ini. Bapak Ibu, Daud menggambarkan dua perspektif yang memperjelas tentang betapa singkatnya hidup ini. Di antaranya adalah bahwa hidup itu singkat di dalam terang kekekalan. Maksud saya, kalau dibandingkan dengan kekekalan, maka hidup kita itu sangat pendek Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah baca lagi, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Wow. Bapak Ibu, ketika kita masih muda, ternyata saya sudah mulai menua juga ya. Ya, ketika orang masih muda itu hidup terasa begitu panjang gitu ya. Tetapi semakin usia bertambah ya, kita semakin menyadari bahwa waktu kita dengan cepat berlalu. Ya saya sering kali ngomong ke anak-anak saya, ayo berjuang, belajar sungguh, jalani hidup dengan bermakna. Papa enggak selama-lamanya menyertai kalian. Yang menjadi tantangan soal hidup bukan hanya kita ini pasti akan mati, tetapi kematian itu datang tak terduga. Amin Bapak Ibu. Ya sekarang tampaknya kita sehat-sehat saja, besok sudah almarhum atau almarhumah. Itu tantangan tentang kehidupan dan kematian. Kita pasti akan mati, tetapi datangnya tidak terduga seringkali. Kalau usia manusia 70 tahun, saya enggak sampai 20 tahun lagi akan hidup di atas muka bumi ini Bapak Ibu. Kalau 70 tahun, lah kalau cuma 60 tahun, enggak lama lagi kan begitu ya. Sekali lagi, dalam terang kekekalan, hidup kita ini hanya setitik atau satu titik di antara garis panjang yang tidak ada ujungnya itu Bapak Ibu. Bahkan hidup kita yang beberapa puluh tahun itu sangat singkat, itu sangat pendek. Saya waktu masih kecil dulu masih suka bangun pagi jalan-jalan sama teman-teman, lari, masih suka berbaring di tanah lapang lalu melihat ke langit, melihat bintang-bintang. Kalau anak sekarang saya sudah pastikan tidak akan pernah melihat ke langit. Karena matanya tertuju ke screen handphone, atau ke tabletnya, atau ke televisi. Bangun pagi bukan memandang bintang, tapi memandang screen.
Kalau saya dulu masih tidak ada HP, senang pagi bangun kumpul teman, jalan-jalan, bangun persahabatan, berbaring di tanah lapang melihat ke langit. Bapak Ibu tentunya ingat, ya ada begitu banyak bintang di langit. Ada satu galaksi yang dulu kita belajar, galaksi Bima Sakti, atau mungkin dikenal dengan nama galaksi Andromeda. Bapak Ibu, jarak galaksi yang bisa kita lihat dengan mata telanjang itu, kalau saya membaca itu jaraknya diukur dengan ukuran kecepatan cahaya itu adalah 2,2 juta tahun cahaya. Bayangkan kalau saya ingin terbang atau ingin pergi ke galaksi Andromeda atau galaksi Bima Sakti, maka saya harus menempuh waktu 2,2 juta tahun cahaya. Itu kecepatan cahaya. Cahaya itu kalau sudah dinyalakan, itu cepat sekali. Kita butuh waktu 2,2 juta tahun cahaya. Bayangkan, apakah kita pernah sampai ke galaksi Andromeda, sekalipun kita punya teknologi yang bisa menghantar kita dengan kecepatan cahaya itu? Enggak akan pernah. 70 tahun itu singkat sekali, enggak akan pernah cukup untuk kita sampai ke galaksi Andromeda. 80 tahun enggak akan cukup karena dibutuhkan 2,2 juta tahun cahaya. Bayangkan Bapak Ibu, betapa singkatnya hidup ini. Bahkan dikatakan, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Itu kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk hal-hal yang bernilai kekal? Atau apakah kita hanya terlalu sibuk dengan hal-hal yang sementara, yang tidak bernilai kekal, yang tidak akan bertahan sama sekali? Yang saya maksud dengan hidup dalam terang kekekalan, mari kita menginvestasikan waktu kita untuk hal-hal yang berdampak pada kekekalan. Seperti apa? Menggunakan waktu untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Tanya anak-anak kita, punyakah mereka waktu yang cukup untuk berdoa? Coba jujur. Bukan bangun pagi ku terus mandi, bangun pagi ku cari apa? HP. Terus lupa menggosok gigi. Loh, gosok gigi aja perlu dikasih tahu, saudara. Ya, invest, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Seperti pagi ini, kita invest waktu yang berdampak kekekalan. Kita datang beribadah, kita bergereja. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini investasi kekal Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa memilih ke alun-alun, kita menikmati lembutnya air tadi ya seperti salju, sekarang saya belum pernah melihat salju. Enak rasanya jalan di alun. Tapi kita memilih menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang bersifat kekal. Amin. Memberi waktu untuk membaca Alkitab. Adakah kita punya waktu membaca firman Tuhan? Memberi waktu untuk melayani Tuhan. Saya senang dengan ibu-ibu yang begitu bersemangat. Wah, kalau tahu pakai hijau, saya punya baju hijau sebenarnya. Biar saya ikut menari juga. Kalau dipikir-pikir, aduh, apa ya? Tapi ini bernilai kekal. Amin Bapak Ibu. Paling tidak, janganlah pernah bolong hari ibadah Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita membiasakan diri meninggalkan jam-jam ibadah. Itu invest yang sifatnya kekal. Sekalipun ada godaan apapun juga, jangan membiasakan diri meninggalkan hari-hari ibadah. Amin. Bapak Ibu, ini invest yang sifatnya kekal. Tidak sementara. Mari Bapak Ibu. Melayani sesama. Memang melayani itu capek. Enggak ada yang melayani itu tidak capek. Melayani itu penuh pengorbanan ya.
Ya seperti saya melayani, capek, penuh pengorbanan Bapak Ibu. Bapak Ibu melayani sebagai panitia Natal, capek, penuh pengorbanan. Sudah capek-capek bangun pohon Natal, nggak ada yang muji kan begitu ya. Tapi itulah pelayanan, tapi itu bernilai kekal. Amin. Sudah main musik, nggak ada yang tepokin tangan. Nggak apa-apa, itu pelayanan, bernilai kekal. Sudah berkhotbah ngotot, nggak ada amennya. Haleluya. Invest Bapak Ibu. Mari kita menginvestkan hidup kita untuk hal yang bersifat kekal. Gunakan uangmu untuk melakukan kebaikan, untuk menolong yang berkebutuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita seperti ayat yang ke-7 ini. Kita mempeributkan hal yang sia-sia. Kita mengumpulkan begitu banyak harta, tetapi pada akhirnya kita harus meninggalkan itu semua. Mari Bapak Ibu kita menjadi saksi Kristus. Karena itulah yang berarti hidup di dalam terang kekekalan. Menggunakan waktu yang singkat ini untuk hal-hal yang bernilai kekal. Yang berikutnya, kata pemazmur, hidup itu singkat dalam perspektif kematian Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang kematian. Ayat yang ke-7, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan banyak kekayaan, tetapi tidak tahu siapa yang akan menghabiskan kekayaannya itu nanti. Bapak Ibu, tidak peduli seberapa besar pencapaian kita dalam hidup ini, semuanya akan berhenti saat kita mengalami kematian. Amin. Amin. Kadang saya sibuk mengumpulkan kertas-kertas saya ya, seperti akte kelahiran, ya, akte baptisan, ijazah SD, SMP, SMA, ijazah sarjana saya, magister saya, doktoral saya, kemudian saya simpan rapi-rapi. Kalau mati ya saya sudah meninggalkan itu semua. Semuanya berhenti. Waduh, saya punya piaraan di rumah, kalau mati sedihnya saya saudara. Tiap pagi bingung kasih makan, tapi kalau udah mati saya berhenti, sudah tidak mikirkan itu semua. Amin Bapak Ibu. Punya uang segunung, kalau udah mati berhenti semua Bapak Ibu. Saya tahu kita semua mau bekerja keras, menumpuk kekayaan, merencanakan masa depan, tetapi akhirnya kita tidak membawa apa-apa saat kita masuk ke dalam kekekalan. Amin. Ingat pujian lama itu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nanti nyanyi itu ya setelah firman ya, ingatkan saya. Jangan-jangan nanti aku cinta Yesus lagi. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kata Ibu Evi, kalau saya nyanyi itu sudah kehabisan bahan lagu, saudara. Bingung mau nyanyi apa, jadi jangan lupa lagu tadi. Jadi kita tidak akan membawa apa-apa ketika kita pulang kepada kekekalan itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, hidup ini pasti akan berakhir, kita pasti akan mengalami kematian, dan tantangannya lagi, kematian itu datangnya tidak diduga-duga. Tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya dia akan mati, saudara. Ada orang yang berpikir hidupnya masih panjang, tiba-tiba mati. Ada yang kepingin mati, nggak mati-mati, saudara ya. Duh Pak Doni, doakan, tumpang tangan, doa apa? Supaya aku cepat mati. Itu otoritas Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya kecuali Tuhan Yesus, aku serahkan nyawaku langsung. Kita udah kuserahkan nyawa gak mati-mati. Yang kepingin hidup, tiba-tiba mati. Ngeri Bapak Ibu. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita mati.
Bapak Ibu kita bisa membuat rencana besar di tahun depan. Resolusi tahun 2025. Tetapi belum tentu kita ada di sana untuk mewujudkan rencana-rencana besar kita itu. Makanya mari kita hidup dalam terang kekekalan. Selagi masih hidup, mari kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Selagi masih hidup, setia beribadah. Mulai dengan komitmen aku nggak mau meninggalkan jam-jam ibadah. Mulai komitmen aku nggak mau meninggalkan waktu membaca Alkitab. Ya, saya membuat renungan setiap hari. Sedikit saja. Tapi tidak semua orang punya waktu untuk membacanya. Iya kan? Mari kita memberi waktu untuk kita melayani Tuhan. Mulai, itu invest yang bernilai kekal Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin kita punya begitu banyak kesibukan, kita berpikir sudah melakukan banyak hal, tapi pikir kembali apakah yang kita lakukan itu bernilai kekal atau tidak. Mari jangan menunda hidup untuk Tuhan hari ini, amin. Selagi masih dikatakan hari ini, cari Tuhan, layani Tuhan. Ini menjadi penting bagi kita. Jangan berpikir, oh saya masih muda, Belanda masih jauh. Nanti saja kalau sudah tua, aku akan melayani Tuhan. Nanti kalau sudah pensiun, belum pensiun sudah almarhum atau almarhumah. Kan begitu ya. Ngeri Bapak Ibu. Hidup dalam perspektif kematian artinya, hidup ini dalam urgensi. Urgensi apa? Seolah-olah besok aku akan mati, maka lakukan yang terbaik hari ini. Dan pastikan yang kita lakukan itu bernilai kekal. Bapak Ibu mari ambil komitmen setiap hari. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan. Kesempatan untuk kita mewartakan Injil sukacita kepada orang-orang yang kita temui. Amin. Bapak Ibu mungkin ilustrasi ini akan menolong ya, ada seorang pengusaha yang sangat-sangat kaya. Dia telah bekerja keras panjang hidupnya, beberapa kali ada mampir di screen handphone saya. Kalau mau mengalami stabilitas finansial itu kerja nggak cukup 8 jam sehari. Ya, kerja itu kalau perlu 12 jam, 14 jam. Sedikit tidur, ya banyak kerja. Orang ini berhasil, tetapi menjelang kematiannya dia bilang apa? Aku telah bekerja keras seumur hidupku, aku mengumpulkan begitu banyak harta, tetapi aku kehilangan kesehatanku. Sebentar lagi aku akan mati. Aku kehilangan waktu yang berharga dengan keluargaku. Istri dan anak-anakku sering aku tinggalkan pergi, tidak ada cukup waktu untuk mereka. Anakku belum bangun, aku sudah pergi bekerja. Anakku sudah tidur, aku baru pulang dari pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk berdoa. Aku tidak punya waktu untuk beribadah. Aku tidak punya waktu untuk melayani orang lain. Sekarang aku akan pulang dan meninggalkan dunia dengan kehampaan yang sangat besar. Tetapi berbeda dengan mungkin ilustrasi tentang ibu-ibu rumah tangga yang seperti itu ya. Ibu-ibu rumah tangga, orang yang sederhana, yang mungkin tidak punya uang yang banyak, tetapi seluruh hidupnya diabdikan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, diabdikan untuk mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Lois dan Eunike kepada Timotius. Ibu-ibu sederhana tetapi setia melayani Tuhan. Lihat, di gereja coba dihitung, kebanyakan yang hadir pria atau wanita Bapak Ibu? Halo? Kalau kaum wanita sekali kebaktian berapa orang ibu-ibu? 100 lebih ya. Kalau pria berapa? Wanita itu suka berbagi kasih, bayangkan sudah pagi-pagi sudah siap dengan basar di depan kan begitu. Mana pria ada di depan, enggak ada. Sepertinya mereka sederhana, ya kerja di dapur kurang dihargai. Tetapi saat dia akan meninggalkan hidupnya, dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu cemas, sebab dia telah berinvestasi untuk hal-hal yang bersifat kekal. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting, mari
Apa yang ingin Bapak Ibu capai dalam hidup ini? Apakah sesuatu yang sifatnya sementara, yang akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya? Ataukah kita mau meninggalkan warisan yang bernilai kekal? Ingat kata Tuhan Yesus, jangan kumpulkan harta di bumi ini, sebab sifatnya tidak kekal, ngengat dan karat merusakkannya. Tetapi kumpulkan harta di sorga. Di sana hartamu akan tetap terpelihara, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari, saat tahun ini berlalu Bapak Ibu, renungkan prioritas hidup kita itu apa. Jangan biarkan waktu yang singkat ini berlalu tanpa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Ini menjadi sangat penting. Mari hidup untuk hal-hal yang sifatnya kekal. Jujur kalau kita hidup untuk hal-hal yang duniawi, kita akan lelah Bapak Ibu ya, kita akan kecewa. Tidak akan pernah dapat memuaskan jiwa kita. Tetapi hidup bagi Kristus itu adalah keuntungan besar bagi kita. Hidup bagi Kristus akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kepuasan yang sejati. Ingat firman Tuhan, Dia telah mengaruniakan kepada kita damai sejahtera yang tidak seperti damai sejahtera dari dunia ini, tetapi damai sejahtera yang kekal, yang mengalir dari hubungan yang benar dengan Tuhan Allah kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki hidup yang bermakna ya di tengah-tengah singkatnya waktu kita hidup, maka kita harus punya komitmen untuk menjalani hidup ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Saya membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Setelah pemazmur mengatakan pergumulannya tentang singkatnya waktu, dia berkata apa di ayat yang ke-8? Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan dan berilah telinga kepadaku. Kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu dan daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Daud yang memahami betapa singkatnya hidup itu, maka dia berkomitmen tidak boleh menghabiskan hidup itu secara sia-sia. Ini luar biasa. Hidup harus diarahkan kepada Tuhan. Hidup harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada 3 hal yang Daud katakan kepada kita tentang bagaimana kita menggunakan hidup ini untuk Tuhan. Di antaranya adalah kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengejar kekudusan. Dan yang ketiga, kita harus tunduk kepada didikan Tuhan. Amin. Tunduk kepada hajaran Tuhan. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Pertama-tama kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan sekarang ayat yang ke-8. Apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Daud begitu menyadari bahwa tidak ada tempat lain bagi dirinya untuk berharap selain kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, segala sesuatu di dunia ini akan mengecewakan kita. Harta bisa hilang. Ya, kata kitab Amsal, uang itu punya sayap. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita. Kesehatan bisa semakin memburuk. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Ya, hubungan dengan manusia bisa berubah. Sebelumnya akrab, bersahabat, tiba-tiba retak, pecah.
Dulu orang yang begitu memperhatikan kita, tiba-tiba menjauhi kita. Saya mengalami itu. Makanya saya takut kadang-kadang kalau sudah begitu dekat dengan orang, begitu perhatian sama saya, tiba-tiba jauh. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Ya, kalau pas butuh mau sesuatu, Om Doni terus pokoknya. Hari-hariku lalui bersama Doni. Kan begitu. Tapi setelah selesai semuanya, nggak tahu kemana saudara. Ketemu pun nggak menyapa. Pura-pura nggak kenal. Apa yang bisa kita harapkan dari dunia ini? Seperti pemazmur, mari kita berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah satu-satunya yang tidak pernah berubah. Kasihnya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah. Dia selalu setia untuk kita. Amin. Sekalipun mungkin kita melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan saja. Mari kita merenungkan di mana kita menempatkan pengharapan kita selama ini. Apakah kita berharap sama harta kita? Apakah kita berharap sama pekerjaan kita? Apakah kita berharap sama manusia? Atau apakah harapan kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita harus melatih diri kita untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, dalam doa-doa kita, mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Misalkan kalau kita menghadapi persoalan keuangan, masalah finansial, ya kita memang harus bekerja, tetapi duduk di kaki Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan itu menolong kita. Kemarin sore tiba-tiba ada petugas PLN datang ke rumah. Ternyata 2 meter belum dibayar, saudara. Lalu saya panggil staf, apa saja yang perlu dibayar bulan ini? Banyak Om. Apa aja? Meter ada 4, air ada 2, belum lagi wifi ada 1. BPJS Tenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, piro iki, mboh, tak buat, tak lihat, elengku rekeningku wis entek ya. Tak loh, kok merono isine, saudara? Allah itu memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Duduk sini, ayo kita bayar via aplikasi aja. Selesai, listrik saya nggak mati saudara, hampir saja diputus. Haleluya. Berharap sama Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bergantung pada rencana Tuhan. Tetap percaya saat kita menghadapi masa-masa sulit. Bapak Ibu, menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak berarti bahwa kita akan dibebaskan dari masalah. Tidak berarti bahwa kita akan dibebaskan dari pergumulan, tidak. Justru di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi, Tuhan adalah satu-satunya perlindungan yang sejati bagi kita. Dia sumber berkat, Dia sumber pertolongan kita. Belajar percaya pada saat-saat sulit, jangan lemah, jangan kecewa, jangan putus asa, Dia Immanuel. Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita hidup untuk Tuhan dengan cara apa? Menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang kedua saudara, mari kita mengejar kekudusan dalam hidup ini. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan seperti ini. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku dan jangan jadikan aku celaan untuk orang-orang bebal. Bapak Ibu, Daud menyadari bahwa untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dia harus bebas dari dosa dan hidup di dalam kekudusan. Mari waktu yang singkat ini, selain kita berharap kepada Tuhan, kita mau menjalaninya di dalam kekudusan. Itulah gak ada amennya. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Hidup kudus, ingat bahwa Allah itu kudus. Dan Allah yang kudus tidak bisa hidup bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Kata Tuhan Yesus, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan bersyukur Yesus telah menguduskan kita melalui curahan darahnya di Bukit Golgota itu.
Dan mari kita yang sudah dikuduskan, kita mau hidup di dalam kekudusan itu. Bapak Ibu, pertama-tama kita perlu kudus di dalam ucapan kita. Perkataan kita harus kudus. Coba kita baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku masih berat. Apa maksudnya? Pemazmur begitu menyadari, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pencobaan, ketika orang fasik itu menekan dia bisa saja berdosa dengan mulutnya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang menjengkelkan kita, seringkali mulut ini ngomong sesuatu yang enggak benar. Saya kemarin ada di satu jalan sepi Bapak Ibu ya. Turun, seret. Tiba-tiba ada motor itu, nggak tahu orangnya mabuk mungkin ya. Dia jalan di tengah, wah, gitu. Waduh, saya sudah dalam nama Yesus. Aduh, saya banting ke kiri, seret. Ternyata dia mau masuk ke kiri. Saya banting ke kanan, seret. Dia langsung gini, ciut, ciut, wes. Apa yang saya katakan saudara? Gendengi. Ini mulut ini gampang berdosa, saudara. Waredian tenan. Pendeta, saudara ya. Makanya kata pemazmur, ya, Mazmur Daud ini, aku hendak berdiam diri, aku menahan mulutku. Saya di belakang ini ada, di mobil ada 7 orang, saudara. Ya 7 orang itu 1 istri dan 5 anak, bukan 2 istri. 1 istri dan 5 orang anak. Ngomongnya gitu, saudara. Hati-hati dengan mulut kita, amin. Istri saya bilang, Pak ada air, Pak ada air. Dalam hatiku ya golek ono dhewe wong lagi nyetir kok golek banyu. Deg-degan aku menengai. Aku yo deg-degan dalam hatiku. Lek aku ngomong nanti ngomong gendeng gitu. Lah repot, saudara. Jaga kekudusan mulut kita. Amin. Ini penting. Makanya mari kita belajar seperti pemazmur ini. Dia memilih diam. Mari kita melatih diri kita. Berhati-hati dalam berbicara. Terutama saat-saat tekanan, saat-saat pergumulan, saat-saat kecewa. Kalau mau ngomong dipikir dulu. Apakah ucapan saya ini memuliakan Tuhan atau tidak. Mari kita menggunakan perkataan kita untuk membangun. Bukan untuk menghancurkan. Bukan untuk menyakiti orang lain. Seperti yang Paulus katakan, hendaklah orang yang mendengar perkataan kita menjadi terbangun hidupnya. Itu menjadi sangat penting. Nah kemudian kita harus kudus dalam perilaku Bapak Ibu. Tindakan kita harus kudus. Ayat yang ke-9 kita baca tadi Bapak Ibu ya. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Daud berdoa supaya dia dijauhkan dari dosa yang dapat membuat dia jadi celaan bagi orang lain. Makanya kepada hamba-hamba Tuhan muda ini, Paulus berkata kepada Timotius, janganlah engkau dipandang rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, ya, dalam kesucianmu, dalam tingkah lakumu. Itu menjadi sangat penting. Makanya mari kita sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kekudusan, dalam tindakan kita. Ya supaya tidak ada seorang pun yang mencela kita, bahkan tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kekudusan dalam perilaku itu selalu dimulai dari pikiran. Selalu dimulai dari hati. Ingat Markus pasal 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati timbul berbagai macam kejahatan. Makanya jaga pikiran kita, jaga hati kita Bapak Ibu. Amin. Ya, jangan biarkan pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Buatlah kebiasaan membaca Alkitab, memperkatakan Alkitab. Dan mari kita benar-benar menjaga mulut kita. Tatkala kita tersakiti, tatkala kita dalam pencobaan. Tatkala kita dalam tekanan, karena kita menyadari semua kita bersalah dengan perkataan kita. Yang berikutnya,
mempersembahkan hidup untuk Tuhan artinya kita tunduk pada hajaran Tuhan. Tunduk pada didikan Tuhan. Tadi kita sudah membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ya. Dikatakan ayat yang ke-12 bahwa engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Daud begitu mengakui bahwa hajaran Tuhan adalah untuk kebaikan umatnya. Allah menghajar kita untuk mendisiplin umatnya. Seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, ayat yang keenam. Tuhan itu menghajar orang-orang yang dikasihinya. Amin. Saudara, sebagai orang tua kita sudah paham betul ya. Kalau kita sudah diem, gak mau ngomong sama sekali. Artinya kita sudah tidak peduli. Iya kan? Kalau kita masih ngomong, masih cerewet, itu masih sayang. Ayo bangun. Bersihkan tempat tidurnya, ayo segera mandi, gosok gigi biar sehat. Ayo sarapan, itu masih sayang. Kalau sudah kita diem, karepmu tangi ya, gosok gigi, mau makan ya makan, enggak makan yang terserah, itu baru enggak sayang saudara. Kalau kita masih menghajar, artinya kita masih sayang. Amin. Dan kalau Tuhan menghajar kita, itu tanda bahwa kita bukan anak-anak gampang Bapak Ibu. Seperti pagi hari ini, kalau Tuhan memberikan firman yang tegas bagi kita, yang keras untuk kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita yang singkat ini, artinya Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan memperhatikan kita. Mari jangan memberontak tatkala Tuhan itu menghajar kita. Saat menghadapi pencobaan, jangan langsung mengeluh, jangan langsung bersungut-sungut, jangan langsung marah, jangan langsung memberontak. Tapi tanya, Tuhan apa yang dapat saya pelajari dari ujian ini? Apa yang dapat saya pelajari dari cobaan ini? Kadang-kadang kita merasa iba melihat jemaat yang tiba-tiba mengalami pencobaan yang begitu hebat, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Jangan memberontak, jangan marah. Wes gak gereja-gerejaan, gak usah pelayanan. Aku udah rajin, aku udah setia. Tapi kenapa aku mengalami semua ini? Bapak Ibu, mari kita tidak memberontak kalau Allah menghajar kita. Izinkan Tuhan mendisiplin kita. Izinkan Tuhan membersihkan kehidupan kita. Mari kita belajar dari setiap pengalaman pahit dalam kehidupan kita. Karena pengalaman pahit itu yang membentuk karakter kita. Amin. Saudara, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang pernah kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang tidak pernah menyerah. Orang-orang yang pernah jatuh tersungkur. Tetapi itu membentuk pribadi orang. Lihat bagaimana Allah membentuk Yusuf. Mulai dari dibenci oleh saudara-saudaranya, hendak dibunuh, dijual sebagai budak, ya difitnah oleh istri Potifar, dilupakan oleh orang-orang yang ditolongnya. Tetapi apa yang dia katakan di akhir hidupnya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Belajar dari pengalaman, dan mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang menjadi sangat penting Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak kenal, namanya William Carey, dia seorang misionaris. Sebagai misionari, dia itu sangat menderita. Dia banyak mengalami kesulitan. Kesehatannya memburuk. Anaknya mati saudara. Namun dia terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak memberontak, dia tidak marah. Dia tetap hidup dalam kekudusan dan dia tidak memberontak terhadap hajaran Tuhan. Dan akhirnya dia ada memberikan warisan yang sangat luar biasa di dalam pelayanannya. Banyak orang yang segera berhenti dari pelayanan karena sedikit kekecewaan, karena ada pergumulan, akhirnya tidak berbuat apa-apa, akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa ada legacy, tanpa ada warisan yang bersifat kekal. Mari kita setia kepada Tuhan, amin. Ya, mari kita menyerahkan setiap aspek kehidupan kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu ya, tahun 2024 sudah akan berakhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 nanti, tetapi mari kita mau menyadari betapa singkatnya hidup ini. Amin.
Untuk itu mari kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi diri apakah kita masih menggantungkan harapan kita pada manusia, pada harta kekayaan, atau pada sesuatu yang lain. Tapi mari kita sungguh-sungguh menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, di waktu hidup kita yang singkat ini, apakah kita benar-benar lapar dan haus akan kebenaran Allah? Ya, atau kita sibuk mengejar kesenangan duniawi daripada mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Mari kita utamakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tahun 2025 mari kita mengutamakan Tuhan. Setidaknya jangan bolos ibadah. Jangan bolos baca Alkitab setiap hari. Jangan bolos berdoa. Tetap melayani sekalipun berat, sekalipun ada tantangan. Amin. Sekalipun ada pergumulan, jangan menyerah dan jangan marah kalau Tuhan mendisiplin kita, Tuhan melatih kita, Tuhan menghajar kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka kita akan memiliki kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bernilai kekal. Dan kita akan meninggalkan dunia ini dengan mewariskan hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Sama-sama kita berdiri.